Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan ini kita berjumpa kembali dan kita masih dalam bahasan kita tentang masail jahiliyah, dan terakhir kita masuk di masalah ke-20 tentang masalah jahiliyah ini. Dan hari ini kita akan masuk di al-mas'alatu al-hadiyah wa ashrun. Hadiah yakni masalah ke-21 ya, di antara masail jahiliyah. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ini yaitu tentang ibadah mereka. Dan di kesempatan ini bercerita tentang orang musyrik ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-mas'alatul hadiyatu wal 'ishrun, masalah yang ke-21. Ta'abbuduhum bil muka'i wat tasbiyah. Jadi mereka melakukan ritual ibadah. Ya, mereka melakukan ritual ibadah yaitu bil muka, dengan al-muka artinya ini dalam bahasa kita itu adalah siulan. Para ulama menyebutkan dalam pembahasan tafsirnya nanti ketika membacakan ayatnya, yaitu apa, memasukkan jari ke dalam mulutnya kemudian ditiup sehingga menghasilkan suara siul. Itu disebut al-muka. Kemudian wa tasdiyah artinya adalah dari sodi, makna tasfik. Para ulama menyebutkan tasfik itu menepuk bertepuk tangan. Tasfik bil aidi bisa menepuk tangan begini, atau tasfik yakni al-kaf yaitu telapak tangan, keprok, itu bertepuk tangan, dalam bahasa Sundanya keprok ya, seperti itu. Itu tasbih. Sehingga kita pun diarahkan oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya apa, tepuk tangan, walaupun itu walaupun hanya sekedar memberikan applause, yaitu memberikan penghormatan, hukum seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan haram karena tasyabuh bil musyrikin terhadap hal ini ya. Demikian juga bersiul, karena ini adalah adat orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka beribadah dengan bersiul. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal ini. Ya. Dan beliau menyebutkan rahimahullah ta'ala bahwa orang-orang musyrik mereka beribadah kepada Allah itu dengan al-muka wa tasbih. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, yaitu apa? Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasbih. Ini lafaznya Al-Quran. Dan tidaklah salat mereka, yang maksud ibadah mereka,
di Baitullah, yaitu di Ka'bah, sekitar Ka'bah, illa mukaan wa tasliyah, kecuali hanya sekedar siulan dan tepuk tangan, atau ya namanya memberikan ritual dengan apa, menepuk di tangan. Kemudian beliau menyebutkan fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah adab dengan sebab apa yang keadaan kalian dulu kafir di dalam. Ini menjelaskan tentang ibadahnya orang musyrik seperti itu. Dan kalimat fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun itu identik dengan ayat ini yang dibaca dengan ayat itu dan ayat sebelumnya. Karena ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang wa ma lahum alla yu'adzibahumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya, ya. Dan tidaklah Allah mengadab mereka dalam keadaan apa? Keadaan mereka adalah menolak yaitu menahan orang dari, menutupi orang dari beribadah di Masjidil Haram. Dan mereka adalah sebenarnya bukan walinya, ya, bukan wali Allah. Karena wali Allah itu adalah hanya orang yang bertakwa saja. Akan tapi tidak ada orang yang tahu tentang hal tersebut. Kemudian disebutkan hal ini hanya saja orang-orang, yaitu orang kafir, orang musyrik, yang mereka yaitu apa? Menahan orang ke Masjidil Haram, ke Masjid Al-Bait, dan mereka melakukan ibadah, tidaklah ibadah mereka, salat mereka. Dan salat ini yang dimaksud adalah berbagai bentuk ibadah, salah satunya tawaf. Dan disebutkan dengan kalimat salat, ya. Dan di dalam hadis disebutkan tawaf salat. Tawaf itu adalah manzilahnya salat. Maka wa makana salatuhum, yakni maksudnya di situ adalah ibadah mereka, ya, seperti itu. Nah, ini kondisinya. Ya, salat mereka. Di sisi bait itu, di Baitullah tawaf atau yang lain. Illa mukaan wa tasliyah, kecuali keadaan mereka dalam keadaan apa? Kecuali mereka itu adalah melakukannya dengan mukaan wa tasliyah. Hanya sekedar apa? Siulan dan tepuk tangan. Nah, dengan kondisi ini fadzuqul adzab bima kuntum takfurun, ini menunjukkan tentang kufur karena tidak menghormati al-bait. Seperti itu. Dinukilkan Imam Al-Baghawi dari Abdullah bin Abbas, dan ini diriwayatkan Imam dari Imam Al-Tabari. Ini dinukil kepada masih Qala Ibn Abbas kanat Quraisyun tantufu bil bait wa hum duratun tusaffiruna wa tusaffifun. Ibn Abbas berkata bahwa keadaan Quraisy, yaitu Quraisy musyrikin Quraisy, mereka bertawaf di Ka'bah dalam keadaan 3 keadaan. Yang pertama adalah murat, telanjang, tidak berpakaian. Jadi subhanallah, mereka ini melakukan sebuah ibadah dengan apa yang mereka yakini begitu, dan menjadi sebuah tradisi. Jadi kan sebuah keadaan kalau terus menerus menjadi sebuah tradisi dan melakukannya dengan hal tersebut. Jadi katakan orang-orang Quraisy itu salah satu ibadah mereka tawafnya itu adalah keadaan apa? Telanjang, tidak berpakaian, ya. Dan ketika Futuh Makkah, salah satu sabda Nabi SAW, la yatufanna ahadukum bil bait suryanan. Tidak boleh seseorang tawaf di bait dan sejak ini dalam keadaan apa? Telanjang, tidak berpakaian.
Yang kedua adalah yusaffirun. Yusaffirun itu adalah bukaan. Yusaffirun itu adalah bersiwal. Wa yusaffiqun, dan mereka bertepuk tangan. Bisa bentuk semangat atau yang lain. Kalau bareng-bareng kan begitu. Seperti itu. Begitu. Quraisy ya dikatakan oleh Imam Mujahid, kullu nafar min bani Abdiddar yu'ariduna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tawaf. Di sini sebutkan ceritanya adalah kata Imam Mujahid, masih muridnya Abdullah bin Abbas. Setiap orang dari Bani Abdiddar, jadi yang melakukan ibadah dengan seperti ini adalah dari kabilah Bani Abdiddar. Kata beliau, yu'ariduna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tawaf. Mereka adalah menentang Nabi dalam tawaf. Wa yastahzi'una bihi, dan mereka mengolok-olok Nabi. Wa yudkhiluna asabi'ahum fi afwahihim wa yusaffirun. Kemudian mereka memasukkan jari mereka ke mulut mereka, setelah itu mengeluarkan siulan, suara. Safir artinya suara seperti suara burung. Itu safir. Makanya kita ada safir bulbul, itu suara burung bulbul. Ya, ini dalam saya ada. Wa minhu sada alladhi yasma'uhu al-musawwitu fil jabal. Ya, dan diantaranya adalah as-sada. Yang sada ini adalah didengar, diperdengarkan, sada ini diperdengarkan ya oleh musawwit, oleh yang bersuara ini fil jabal, di gunung. Ini sada. Maka identik dengan hal ini. Tapi disebutkan oleh siapa? Abdullah bin Abbas, ini sada ini adalah tasfik ya. Kemudian ada penukilan riwayat dinukil ke Imam Tabari, ternyata mukaan wa tasdiyah itu seolah-olah maknanya berdekatan. Satu. Tapi ini penafsiran ulama. Karena di situ ketika disebutkan mukaan wa tasdiyah, Abu Salamah bin Abdurrahman bercerita, fajama'a kaffaihi, kemudian Abu Salamah itu mengumpulkan dua telapak tangannya. Ini mukaan wa tasdiyah. Jadi mukaan wa tasdiyah itu ada yang mengatakan muka itu bersiul, kemudian tasdiyah menepuk. Ya. Tapi kata siapa? Abu Salamah bin Abdurrahman, yang disebut dengan mukaan wa tasdiyah itu satu makna yang mendekatan, yaitu dengan kondisi beliau menyebutkan contohnya fajama'a kaffaihi. Jama'a kaffaihi. Jama'a kaffaihi itu bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Atau bisa seperti ini. Nah, kemudian ketika dikumpulkan dua telapak tangannya ini, summa nafakha fihi masafiran. Kemudian dia meniup sampai mengeluarkan suara suara burung. Ya, yaitu bersiul di situ. Dan saya dulu bisa mengeluarkan suara dengan ini, suara perkutut, suara kemudian bahkan menjadikan orang bisa suara-suara yang lain gitu ya dengan ini. Seperti itu. Dan ini disebutkan oleh siapa? Abu Salamah. Nah, ini yang disebut dengan tasdiyah. Akan tapi disebutkan dalam pendapat yang lainnya, seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, kemudian menceritakan bahwa
mereka dari kalangan Abdudar, tadi disebutkan Bani Abdudar, ketika Nabi SAW sholat di masjid, ini ceritakan oleh Abdullah bin Abbas ya. Ketika Nabi SAW sholat di masjid, ini masjid Haram, qama rajulani an yaminihi, maka berdirilah dua orang laki-laki di sebelah kanan Nabi SAW. Nabi sholat di Baitullah, di Ka'bah, ya, sholat menghadap Ka'bah. Kemudian tiba-tiba ada dua orang berdiri di sebelah kanannya. Ini Nabi loh. Jadi musuh Nabi itu bisa berdekatan, ya seperti itu. Dan mereka mengganggu Nabi alaihissalam. Warajulani, yani an yaminihi fayusaffiran, dari sebelah kanannya kemudian bersiul. Tujuannya apa? Taswis li salatil Nabi, untuk memberikan gangguan kepada salat Nabi alaihissalam. Warajulani an shimalihi fayusaffiqani, dan dua orang dari di sebelah kirinya, keduanya tasfik, menepukkan tangannya, liyukhallitu ala Nabi salatu, untuk mencampurkan agar masuk ke dalam rongga-rongga salat Nabi alaihi salatu wassalam. Itu ketika ini tasyahud dibaca, ternyata ketika diganggukan bisa berubah. Jadi kalau menghilangkan konsentrasi salatnya. Tapi yang diganggu adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Jadi bentuknya kalau di sebelah kanan dengan siulan, di sebelah kiri dengan tepukan. Tujuannya adalah untuk mengganggu taswis li salatin Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu disebutkan oleh Imam Muqatil. Nah, ini adalah arti mukaan wa tasdiyah. Mukaan wa tasdiyah. Nah, ini berkaitan dengan makna dari mukaan wa tasdiyah, ya. Kemudian kita sebutkan fa idza kana haluhum, apabila keadaan mereka seperti itu, maka termasuk masail jahiliyah adalah apa? Kita melakukan aktivitas orang-orang jahiliyah, imma dalam bentuk mengganggu kaum muslimin, ya, apalagi sekarang bisa jadi mengganggu kaum muslimin dengan show, dangdutan, band dan seterusnya. Sehingga orang-orang yang sholat di sekitar di sekitar panggung pas ke sholatnya minta dengar dung-dung lewunggul gitu. Bahkan sebagian dari kaum muslimin, ya, mereka terganggu sehingga bacaan sholat mereka terganggu, terkacaukan. Ini berkaitan dengan mukaan wa tasdiyah. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan ketika beliau menjelaskan ini, min masailil jahiliyah allati khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'abbuduhum ay taqarrubuhum ila Allah bil muqa wa tasdiyah. Jadi bentuk mereka melakukan ritual kepada Allah yang isinya adalah ada siulan dan tepuk tangan. Maka beliau menyebutkan ayat yang tadi, wa makana sholatum, tidaklah salat mereka inda bait di Baitullah kecuali mukaan wa tasdiyah, kecuali aktivitas mereka adalah mukaan wa tasdiyah. Nah, artinya bahwa mereka beribadah kepada Allah di Masjidil Haram itu hanya dengan dengan bentuk siulan dan tepuk tangan. Nah, ini ya disebutkan musyahadah atau tasfik. Nah, kemudian bagaimana dengan tasfik? Tasfik itu tadi disebutkan oleh para ulama, selain bagi perempuan yang sholat untuk memberikan tanbih kesalahan kepada imam,
maka para ulama menyebutkan tidak ada lagi apa? Ya, tidak ada lagi di situ apa? Ketetapan tentang bolehnya tasfik kecuali bagi perempuan itu untuk memberikan tanbih. Gitu. Dan para ulama madhab menyebutkan tasfiknya perempuan memberitahu itu bukan menepuk begitu, tapi menepuk bagian dari tubuhnya. Jadi bukan begini memberikan, atau menepuk bagian pahanya. Dengan itu memberikan isyarat seperti itu. Yang di situ para ulama membahas tentang hukum fikih, ya, suara perempuan di dalam sholat. Dimana kenapa Nabi SAW menyebutkan dengan kalimat tasbih bagi apa? Bagi laki-laki, kemudian tasbih bagi perempuan, karena perempuan itu hatta suaranya harus terjaga. Bahkan sebagian orang menukilkan riwayat tentang apa? Almar'atu kulluha aurat. Perempuan itu semuanya aurat, hatta bisa ya sampai dengan apa? Suara mereka. Sehingga kalau di situ ada laki-laki, banyak yang menyatakan apa? Tidak boleh berkomentar di situ perempuan. Dan tapi apa? Sakti di zaman sahabat ya banyak mereka berkumpul, bahkan di antara sahabat yang ikut berperang bersama Nabi SAW. Dan Nabi tidak mencegah. Maka minimalnya kita menyebutkan tasfik itu hukumnya makruh, tidak disukai. Jadi kalau umpamanya kita dalam acara dan seterusnya memberikan aplaus ke orang, ya, tidak perlu dengan apa? Prok, apalagi disuruh keprok atuh gitu kan. Ya. Oke. Nah, di sini amalan orang jahiliyah adalah dengan mukaan wa tasdiyah. Seperti itu. Sementara kita tahu bahwa amalan yang sebenarnya dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa dzalika mimma zayyanahu lahum syaitan al-insi wal jin. Dan yang namanya beribadah yang diisi dengan apa? Siulan dan tepuk tangan itu hanya saja terjadi karena hiasan yang dibuat oleh syaitan untuk manusia dan jin, ya, seperti itu, sehingga dianggap itu adalah sebuah kebaikan ritual itu, ya, padahal hanya bertepuk. Padahal disebutkan ibadah ya bagi seorang muslim itu la taqulu illa bima syara'ahu Allah. Yang namanya ibadah di sisi kaum muslimin, ya, ya memang di situ adalah orang jahiliyah. Kalau orang muslim beribadah kepada Allah itu arahnya adalah tauqifi, yaitu murni ketika ada informasi dari Allah dan Rasul. Seperti itu. Dan di dalam Islam tidak ada seperti itu. Ya. Maka bahkan Shalih Fauzan mengatakan bersiul dan bertepuk tangan sekalipun manusia memaksudkan bukan bentuk ibadah, tapi di situ intinya adalah tasyabbuh bil musyrikin, menyamai orang musyrikin, dan itu hukumnya adalah tidak boleh. Karena yang disebut dengan tasfik yang diperbolehkan hanya bagi perempuan yang sedang sholat bersama imam. Laki-laki dan di situ ada laki-laki. Maka memberitahu kebenarannya dengan menginformasi, memberikan isyarat bahwa di situ ada kesalahan. Hatta yatanabbahal imam, sampai imam itu nyadar gitu.
Ini tentang hal ini. Dan Nabi SAW mengatakan at-tasbihu lirijal wa tasfiq lin nisa, begitu. Seperti ini. Nah, ikhwah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan hal yang sifatnya amalan ibadah, bila ibadahnya bentuknya dengan apa? Tasfik ataupun bersiul, itu adalah ibadahnya orang musyrik. Ya, seperti itu. Dan itu ciri khas mereka. Ya, sampai mereka kalau nggak bersiul menutup apa? Suara gitu kan. Tujuannya adalah ada sisi pengagungan dan yang lain. Itu sebagian orang-orang musyrik. Mereka beribadah dengan hal tersebut. Kondisi yang kedua bagi kaum muslimin, hukum menepuk badan dan seterusnya. Apabila bentuknya menepuk badan tersebut, dia pun melakukan ritual di hadapan Allah, berarti dia telah beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang bukan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan itu mardud, tertolak. Yang menganggap bahwa ketika dia bertepuk tangan, kemudian dia bersiul, itu bagian dari sedang mendekatkan diri kepada Allah, berarti dia telah mendekatkan diri kepada Allah dengan dengan sesuatu yang bukan Allah syariatkan. Jadi itu antar tolak seperti ini, ya. Nah, kalau ternyata melakukan siulan, melakukan tepuk tangan ini bukan tujuan bagian dari ibadah, hanya sekedar kadang-kadang kita seru-seruan atau ketika ramai untuk mengeluarkan suara dan sudah menggunakan alat-alat atau menggunakan sesuatu yang seadanya karena ingin ramai, ya, seperti itu. Maka di sini ahsannya ditinggalkan. Karena sebagian orang menyebutkan tidak boleh tasyabbuhan bil musyrikin. Walaupun hanya main-main, memberikan proses. Jadi ahsannya ditinggalkan. Sekalipun sebagian ulama menyebutkan, ya, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan bahkan tidak termasuk bermasalah, selama bukan bentuknya ta'arud. Dan bagi kita, ya, ketika melihat orang keprok, gak usah dianggap sesuatu perkara besar. Tapi kita juga memberitahu yang suka keprok itu biasanya orang musyrik begitu. Tapi kita tidak menyalahkan mereka, karena di situ para ulama pun berselisih. Seperti itu. Kecuali kalau tujuannya mendekatkan diri, mendekatkan diri kepada Allah, apalagi kepada syaitan, itu kemungkaran. Dan itu adalah aktivitas orang jahiliyah. Ini seperti itu, ya. Maka dari itu teman-teman semua jangan bermudah-mudahan terhadap hal tersebut. Nah, maka salah satu masalah jahiliyah adalah, ya, ibadahnya seperti ini. Dan ini tidak bisa dipungkiri lagi. Dan bagi seorang muslim, andai bagi seorang muslim itu, andai dia melakukan tepukan seperti itu, saking senang tepuk tangan atau momennya berjoget dan seterusnya, itu sekalipun bukan bentuk ritual sebuah peribadatan, tapi memang itu adalah aktivitas orang musyrik dalam peribadatan, itu ditinggalkan. Karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Seperti itu. Dan teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita lihat kalam Syekh Sa'di rahimahullah taala. Ketika disebutkan firman Allah taala, "Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah." Yani anna Allah taala innama ja'ala baitahul haram liyuqama fihi dinuh wa takhallus lahu fihi al-ibadah. Fal mu'minun humul ladzina illa muka'an wa tasdiyah. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumahnya yang mulia ini, yaitu Ka'bah dan Masjidil Haram,
adalah untuk ditegakkan di masjid tersebut agama Allah, tauhid, dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Fal mu'minun, maka orang-orang yang beriman itu orang bertauhid, humul ladzina qamu bihadzal amr. Mereka lah yang melakukan, menegakkan urusan ini. Amma haula'il musyrikun, adapun orang-orang musyrik yang tadi, alladzina yasudduna, yang menghalang-halangi untuk masuk ke mana? Ke Masjidil Haram. Fama kana salatuhum, saat mereka sholat, illa muka'an wa tasliyah, yang terjadi hanyalah apa? Sebuah siulan dan tepuk tangan. Itu dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Ini tentang hal itu. Dan ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, barangkali itu saja berkaitan dengan penjelasan bahwa salah satu aktivitas amal orang-orang musyrik yaitu mereka apa? Beribadah kepada Allah dengan bertepuk tangan atau bersiul. Dengan itu apa? Bertepuk tangan dan bersiul kita harus hati-hati, khawatir bagian dari tasyabbuh, sekalipun tidak meniatkan ibadah. Dan kita bisa lihat ya dari para ulama ketika memberikan apresiasi, ya banyak tidak menggunakan apa? Tepukan. Sehingga Allah berkata. Itu saja ya barangkali yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam ini. Bila ada pertanyaan, ya saya kembalikan kepada Akhi Arif. Terima kasih piring doa jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ilmunya yang bermanfaat. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan.